Wow, Gibran semakin berani saja dan semakin bernyali. Dari ribuan kader PDIP, hanya Gibran yang berani tanggapi Puan. Menurutnya, bersosial media itu sangat penting. Sosmed dan juga kerja di lapangan harus seimbang. Ya, diketahui waktu itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, yaitu Puan Maharani, menyinggung pemimpin yang mestinya bekerja di lapangan dan bukan hanya tampak di media sosial. Nah, namun Wali Kota Solo Gibran Rakabumi tak setuju dengan hal tersebut. Gibran Rakabumi Raka mengatakan antara kerja lapangan dan juga media sosial perlu berjalan beriringan. Itu kemungkinan Gibran Rakabumi Raka sudah menunjukkan nyalinya. Di mana tidak, di mana semuanya pada diam. Tetapi Gibran Rakabumi Raka memberikan pendapatnya. Bersosial media itu juga penting. Ya, kurang lebih hampir sama seperti bapaknya lah, out of the box. Kalau menurutnya dia benar, ya dibelanya. Ya, walaupun Gibran Rakabumi Raka, jika dipikir-pikir sih, masih menjadi kader PDIP, ya masih beberapa tahun lah, masih berumur jagung. Tetapi Gibran Rakabumi Raka sudah bernyali untuk menanggapi Puan Maharani. Kita tahu kan, Puan Maharani adalah petinggi di partai PDI Perjuangan. Padahal Gibran Rakabumi adalah kader biasa, tetapi sudah bernyali sekali. Kalau menurut Gibran dirasa benar. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Keren. Dari ribuan kader PDIP, hanya Gibran yang berani tanggapi Puan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyinggung pemimpin yang mestinya bekerja di lapangan dan bukan hanya tampak di media sosial. Namun, Wali Kota Solo Gibran Rakabumi Raka tak setuju dengan hal itu. Dia mengatakan antara kerja lapangan dan media sosial perlu berjalan beriringan. Ya, di lapangan penting, sosmed ya penting. Dua-duanya harus seimbang, ujar Gibran Sabtu 29 Mei 2021. Putra Presiden Joko Widodo itu menghimbau agar masyarakat tidak menggunakan media sosial untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi sebaliknya untuk hal yang positif. Nanggepin haters itu kan tidak produktif. Kita pakai sosmed itu untuk kembali lagi ke pelayanan publik, menanggapi keluhan dan masukan. Itu loh, kata Gibran. Makanya sosmed itu penting untuk kegiatan yang produktif. Nek sing raceto, yo nggak usah ditanggepin imbuhnya. Lebih lanjut, Gibran menyampaikan dalam menampung keluhan warga, selama ini pihaknya memang membuka layanan melalui media sosial, admin sosmed yang nanti menampung keluhan warga dan akan meneruskannya ke dinas terkait. Tim admin kalau buka sosial media itu pasti yang diutamakan keluhan warga, banjir, drainase mampet, aspal berlubang, itu yang penting. Kalau haters atau pesan-pesan yang bernada negatif, enggak kita tanggapilah, terangnya. Gibran tak menampik jika dirinya terkadang menanggapi komentar warganet di sejumlah akun Instagram. Hal tersebut ia lakukan untuk menanyakan keluhan dari warganet tersebut. Yora Popo Thomas, kan keluhannya apa kan harus ditanyakan. Pokoknya kita terbuka saja. Pokoknya sosmed jangan ditinggalkan lah. Wong sekarang anak-anak muda pengen menyuarakan keluhan dan masukannya. Ya harus kita tampung semua, pungkasnya. Sebelumnya Puan menyindir sosok yang pemimpin yang terkenal di media sosial. Pemimpin itu ke depan adalah pemimpin yang ada di lapangan, bukan di sosmed. Pemimpin yang memang dilihat teman-temannya, orang-orang yang mendukungnya, ada di lapangan, bukan hanya di media, kata Puan di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 22 Mei 2021. Kendati, Puan sepakat bahwa media sosial dan media massa juga diperlukan sebagai sarana komunikasi, tapi kerja di lapangan itu lebih penting. Puan tak menyebut sindiran tersebut ditujukan kepada siapa. Diketahui sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabumi Raka mengaku diundang dan hadir dalam acara penutupan rangkaian acara HUT ke-48 PDIP dan DPD PDIP Jawa Tengah, Sabtu 22 Mei lalu. Ia datang ke kantor DPD PDIP Jateng di Semarang bersama Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa. Datang sama Pak Teguh berdua,
Katanya saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo Senin 24 Mei, Gibran mengaku tak mendapatkan tugas khusus dari DPD PDIP dalam kegiatan tersebut. Ia bersama Teguh dan kader lainnya menerima pengarahan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani maupun Ketua DPD Jateng Bambang Wuryanto alias Pacul. Enggak, cuma menerima pengarahan saja kalau saya kan cuma kader biasa, ungkapnya. Terkait polemik yang terjadi antara Puan Maharani dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, putra Presiden Joko Widodo itu enggan menanggapinya. Ya jangan tanya saya, tanya Pak Ganjar saja jelasnya. Gibran mengaku tak mempermasalahkan polemik tersebut, termasuk ketidakhadiran Ganjar di acara tersebut. Ia juga tidak tahu apakah ketidakhadiran Ganjar ditanyakan dalam forum internal tersebut. Saya tidak tahu, hadir ya hadir saja, ujarnya singkat. Menurutnya dirinya melihat seluruh kepala daerah di Jawa Tengah menghadiri acara tersebut. Mereka mendapatkan pengarahan dari Puan maupun Bambang Pacul. Tapi saya lihat kemarin seluruh kepala daerah hadir. Materinya adalah, kan ada videonya, pungkas Gibran. Sebelumnya diketahui, Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi calon wali kota Solo pada pemilihan kepala daerah 2020. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan rekomendasi kepada Gibran dan Teguh Prakosa pada Jumat 17 Juli 2020 yang lalu. Pencalonan diri Gibran pun mencuri perhatian sejak pertama dirinya mengungkapkan keinginan maju di pemilihan wali kota. Pasalnya, sekira 3 tahun lalu Gibran dikenal sebagai wirausaha yang belum memiliki ketertarikan dalam dunia politik. Proses pencalonan diri Gibran sangatlah singkat. Ia baru mendaftar sebagai kader partai pada September 2019 lalu. Pada 18 September 2019, Gibran mendatangi rumah Ketua DPC PDIP Surakarta sekaligus Wali Kota Surakarta, F.Ek Hadi Rudiatmo. Diketahui kedatangan Gibran untuk bersilaturahmi sekaligus menanyakan mekanisme pemilihan wali kota. Dilansir dari Tribun Solo, Rudi yang juga Ketua DPC PDIP Solo itu langsung bersalaman, yang kemudian meminta Gibran untuk duduk dan meminta dia menyampaikan hal yang ingin dia sampaikan. Sini, silahkan, apa yang mau disampaikan, ucap Rudi. Mau silaturahmi, kata Gibran sambil tersenyum. Rudi juga tidak mempersilahkan wartawan untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Namun, Gibran meminta untuk berbicara empat mata bersama Rudi. Nanti saja akan saya sampaikan. Ini sama Pak Rudi empat mata dulu, papar Gibran kepada wartawan yang menunggu. Kemudian 4 hari setelah Gibran bertemu Rudi, ia mendatangi kantor DPC PDIP Surakarta pada 23 September 2019. Kedatangan Gibran tidak berselang lama dari kedatangan Ahmad Purnomo dan Teguh Prakosa yang kala itu menobatkan diri sebagai pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Ahmad Purnomo dan Teguh Prakosa menyerahkan formulir bekas penugasan untuk maju di Pilwakot 2020. Kedatangan saya hari ini untuk menyerahkan formulir sekaligus mengambil KTA PDIP. Insya Allah, saya sudah menjadi bagian keluarga besar PDIP, kata Gibran dikutip dari Kompas.com. Gibran juga memberikan keterangan terkait pencalonan diri di Pilkada Solo. Dan tadi sudah saya tanyakan masalah formulir pencalonan dan sudah diberi arahan harus ke Pak Putut, Ketua Tim Seleksi dan Rekrutmen, sambung dia. Gibran menyebut akan mengikuti arahan dan keputusan partai terkait pencalonan dirinya maju di Bursa Pilwakot 2020 dari PDIP. Saya mengikuti arahan dan tegak lurus pada semua keputusan partai, imbuh dia. Sejak saat itu, kabar pencalonan diri bos catering Cilipari tersebut menjadi wali kota mulai berkembang. Gibran kemudian sowan kepada Ketua Umum PDIP Perjuangan Soekarno Putri di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 24 Oktober 2019. Dilansir Kompas.com, seusai pertemuan dengan Megawati, Gibran memastikan dirinya tidak maju menjadi calon wali kota Solo dari jalur independen. Gibran menegaskan dirinya berjuang melalui PDIP. Saya sampaikan keseriusan saya untuk maju Pilkada Solo. Saya sampaikan juga ke Bu Mega, saya sudah punya KTA PDIP, kartu tanda anggota PDIP, dan saya tidak akan maju lewat independen seperti yang dikatakan di Solo kemarin. Itu tidak benar, kata Gibran.